Pembahasan untuk latihan soal persiapan PTS ya, di mana soal sudah saya berikan sejumlah 5 dan kalian juga sudah mengerjakan. Ada beberapa yang sudah saya koreksi dan beberapa belum ya. Jadi saya mohon untuk dikoreksi sendiri, dilengkapi sendiri dan dibenarkan sendiri ya. Kalau nilainya sudah sempurna boleh dipelajari lagi pekerjaannya ya. Oke, untuk latihan soalnya dimulai dari yang nomor 1 ya. Di situ yang nomor 1 itu sudah saya berikan sebuah segitiga, di mana segitiga siku-siku, lalu saya beri keterangan kalau siku-sikunya ada di B. Ya, lalu untuk pertanyaannya ada 2 poin, yaitu A itu udah mencari panjang BC, dan yang B adalah mencari perbandingan trigonometrinya. Perbandingan trigonometri itu adalah sin, cos, dan tangennya, gitu ya. Jadi kita harus melengkapi di sini dulu. Untuk pembahasannya, yaitu yang A adalah mencari panjang BC. Berapa nilai BC? Panjang BC kan berarti dari sini sampai sini, dari B ke C. Ya, panjang BC ini bisa kita cari dengan menggunakan Pythagoras. Siku-sikunya berada di B, jadi kalian harus melengkapi terlebih dahulu siku-sikunya di mana. Beri simbol siku-siku pada B. Lalu di sini yang artinya kalau siku-siku di B, sisi yang paling panjang adalah 26 karena di depannya siku-siku itu adalah sisi yang paling panjang. Yang artinya BC ini juga bukan sisi yang paling panjang. Jadi kalau untuk mencari Pythagoras, di dalam Pythagoras itu kan ada penjumlahan sama pengurangan, ya kan? Nah, untuk Pythagoras berarti ini harus dikurangi karena bukan sisi yang paling panjang. Jadi BC kuadrat sama dengan 26 kuadrat nilai dari ini, 24 kuadrat nilai dari AB di sini. Ya, kalian pasti juga sudah bisa 26 kuadrat, silahkan dicari. 26 kuadrat itu nilainya adalah 676. Dikurangi 24 kuadrat adalah 576. Di mana nilai BC kuadrat adalah pengurangan antara 676 dengan 576. Yang artinya nilainya adalah 100. BC kuadrat adalah 100. Dan nilai BC adalah akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10 ya. Jadi boleh dilengkapi nilai BC adalah 10. Gitu ya. Lalu untuk yang nomor 2 atau poin yang kedua, poin yang B adalah perbandingan trigonometri yang memenuhi sudut A. Berarti kalau sudut A, kalian harus membuat simbol sudut pada sudut A. Pada titik A ya. Oke, sama kayak gini. Sudah saya buat simbol sudut di titik A. Lalu kita harus memberi nama. Mari kita beri nama. Mi itu adalah penamaan yang pertama, yaitu di depannya sudut siku-siku Mi. Di depannya sudut yang diketahui, yaitu D. Berarti nilai D ada di sini. Karena depannya sudut kalau diperpanjang D ada di sini. Sa berada pada sisanya yang belum diberi nama. Sa berarti berada 24. Gitu ya. Lalu sekarang kita sudah punya sin A. Sin A itu, sin itu adalah demi. D itu adalah 10, mi adalah 26. Ya kan? Mi D 10, mi 26. Boleh sampai 10 per 26, boleh sampai disederhanakan. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5, 26 bagi 2 adalah 13. Jadi nilai sin A adalah 5 per 13. Nilai cos A pun juga begitu. Cos itu kita punya sami. Masukkan. Sa itu adalah 24, mi adalah 26. Kalau disederhanakan 12 per 13. Tangen A. Tan itu adalah desa. D-nya adalah 10, sa-nya adalah 24. Kalau disederhanakan 5 per 12. Itu ya. Itu untuk yang nomor 1. Tentang perbandingan trigonometri pada sudut siku-siku. Kita lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kita sudah masuk ke perbandingan trigonometri sudut istimewa. Di mana perbandingan trigonometri sudut istimewa diubah menjadi sebuah soal cerita. Kalau di sini ada sebuah gambar, lalu ada soal puncak sebuah menara terlihat dari suatu tempat A dengan sudut 30 derajat. Berarti di sini sudutnya adalah 30 derajat. Jarak antara A dan kaki menara adalah 12 akar 3 meter. Hitunglah tinggi menaranya. Gitu ya.
Oke, kita harus melengkapi dulu. Melengkapi dulu ya, 30 derajat ada di sini. Silahkan nanti dilengkapi di soalnya masing-masing. Lalu, diberi nama. Memberi nama adalah Mi dulu. Letaknya Mi ada di sini, karena di depannya sudut siku-siku. Siku-siku berada di B di sini. Berarti di sini Mi. D-nya adalah di depannya sudut 30 derajat D. Sisanya Sa berada di sini ya. Oke, untuk pembahasannya berarti kita harus mencari diketahui dulu. Karena lebih mudah kalau pakai diketahui. Diketahui Sa adalah 12 akar 3 meter. Nih, sudah jelas. Lalu D adalah X. Itu yang ditanyakan. Berarti kita punya pasangan Sa dengan D. Apa yang punya pasangan Sa dengan D? Yaitu adalah tangan. Ya. Tangan itu kan tanda Sa. Tidak boleh terbalik. Tetap harus D dibagi Sa. A-nya kita cari atau kita tulis 30 derajat. Tangan 30 derajat sama dengan D itu X dan Sa adalah 12 akar 3. Lalu tangan 30 itu kan sepertiga akar 3. Ya, akar 3 boleh dipindah ke angka 1 supaya lebih mudah untuk mengalihkan silang. Kita kalikan silang. Di sini yang dicari adalah X, berarti X harus dikali dengan 3 dulu. Hasilnya adalah 3X. Sama dengan, nah, yang sisi di sini 12 akar 3 dikali akar 3. Jadi hasilnya adalah 3X sama dengan 12 kali 3. Kok bisa 3? Karena perkalian antara akar 3 dengan akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Atau boleh akar kalau dikali akar dengan angka yang sama hasilnya adalah angka itu. Jadi 3X sama dengan 12 kali 3 adalah 36. Nilai X adalah 36 dibagi 3. 36 bagi 3 adalah 12. Jadi untuk tinggi menara sendiri adalah 12 meter. Gitu ya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3 ya. Kita punya soal yaitu jika diketahui nilai sin theta adalah setengah dan theta adalah sudut pada kuadran 2. Ada keterangan sudut pada kuadran 2. Ya, di mana kuadran 2 itu adalah yang positif hanya sin, cos dan tangannya adalah negatif ya. Dan di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai cos dan tan. Kuadran 2 yang positif cuma sin. Coba kamu lihat di sini sinnya apa sudah positif kan berarti sudah benar. Jadi nilai cos dan tangan di sini harus negatif. Oke. Langsung saja sin theta di sini kita punya setengah. Sin theta adalah 1/2, di mana kita tahu kalau sin itu demi. Ya, artinya 1 ini menempati D, 2 menempati Mi. Gitu ya. Berarti D-nya sudah ketemu 1, Mi-nya sudah ketemu 2. Kita harus membuat segitiga dulu. Segitiga siku. Itu ya, siku-sikunya di sini. Theta-nya bebas di mana saja. Kalau saya pilihnya di sini. Berarti Mi-nya kan pasti di sini ya. Mi di sini. Lalu D-nya adalah di depannya, sudut. Di sini. Kita lengkapi. Oh, D1. Benar, di sini D. Mi-nya ada di sini. Lah, di sini apa? Ini adalah Sa, kan? Di sini Sa. Sa-nya kita nggak tahu, berarti kita harus pakai Pythagoras dulu. Sa kuadrat sama dengan, karena Sa ini bukan sisi yang paling panjang atau bukan Mi, berarti dikurangi gitu ya, bukan sisi yang paling panjang, berarti di sini harus dikurangi. Jadi 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Jadi Sa kuadrat sama dengan 4 dikurangi 1. Sa kuadrat sama dengan 3 ya. Itu masih punya kuadrat. Supaya hilang jadi Sa sama dengan akar 3. Akar 3 itu tidak ada angka yang bulat. Jadi koma, kamu harus pakai kalkulator kan nggak boleh. Ya biarkan saja akar 3 seperti ini. Ya, lalu kita mencari nilai dari cos theta. Cos itu adalah sami, cos sami. Ya, masukkan saja Sa-nya berapa. Sa-nya adalah akar 3. Mi-nya berapa? Mi-nya 2. Ketemunya cos theta adalah akar 3/2. Ingat syaratnya kuadran 2. Kuadran 2 cos-nya adalah negatif. Tambah aja tanda negatif. Itu selesai. Lalu untuk tangannya. Tan itu kita tahu desa, tan desa. D-nya berapa? 1. Sa-nya berapa? Akar 3. Jadinya tangan itu 1 per akar
3. Karena di kuadran 2 tangannya harus negatif. Jadi negatif 1 per akar 3. Sebenarnya kan tidak boleh ya. Di sini kayak gini akar itu tidak boleh. Jadi silahkan untuk dirasionalkan sendiri. Ya. Harus sampai ke merasionalkan. Nanti hasilnya di sini adalah negatif 1 per 3 akar 3 untuk nilai tangannya. Itu untuk yang nomor 3 ya. Saya lanjutkan untuk yang nomor 4. Nomor 4 itu mencari nilai dari cos negatif 330 derajat dikali sin 270 derajat dibagi tangan negatif 120 derajat. Yang punya hasil 1/2 akar 3 dikali negatif 1 per akar 3. Lalu akar 3 sama akar 3-nya dicoret. Punya sisa 1/2 sama negatif 1. Yang hasilnya adalah negatif 1/2. Nah, dari mana kok dapat seperti ini? Ya, dari mencari 1/1. Kita cari 1/1 dulu. Cos negatif 330 dulu kita cari. Cos kalau ketemu negatif, negatifnya kemana? Yes, negatifnya hilang. Ya. Cos kalau ketemu negatif, negatifnya hilang yang menjadi cos 330 derajat. Oke, kita cari berarti nilai cos 330 derajat. 330 derajat ini di kuadran 4. Kuadran 4 nilai cosnya adalah positif. Jadinya biarkan cos positif ya. Nah, kuadran 4 itu adalah 360 min. 360 dikurangi berapa supaya 330? Dikurangi 30. Yang artinya nilai cos 330 adalah cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Makanya di sini dilengkapi dengan setengah akar 3 gitu ya. Oke, sekarang kita cari sin 270. Sin 270. 270 di kuadran berapa ya? 270 itu kan ada di perbatasan antara kuadran 3 dan kuadran 4. Yang artinya boleh pakai kuadran 3, boleh pakai kuadran 4. Ya, kalau di sini saya pakai kuadran 3. Di kuadran 3 sinnya apa? Oh, sinnya adalah negatif. Negatif sin kuadran 3 itu kan 180 plus. 180 plus berapa supaya 270? Itu 180 plus 90. Ambil depan dan belakang. Negatif sin 90 adalah negatif 1. Nah, makanya di sini dilengkapi negatif 1 kan? Sudah lengkap nih. Setengah akar 3 kali negatif 1 benar. Sekarang baru yang tangan negatif 120. Tangan kalau ketemu negatif, negatifnya pindah ke depan ya. Pindah ke depan, jangan lupa kamu kasih kurung. Jadi kurung antara negatif dengan tangan 120 dipisah supaya enggak bingung. Supaya tidak salah. Negatif biarkan negatif di belakang di sini, biarkan di sini ya. Nah, sekarang kita mencari yang ada dalam kurung yaitu tangan 120 derajat. 120 itu ada di kuadran 2. Kuadran 2 tangannya adalah negatif nih, jadi negatif tangan. Negatif tan kuadran 2 itu kan 180 min. 180 min berapa supaya 120 min 60 ya. Jadi yang di dalam kurung ini nilai dari negatif tangan 60. Negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. Positif dari tangan 60. Tangan 60 nilainya adalah akar 3. Barulah di sini dicoret makanya akar 3 dengan akar 3. Sisanya 1/2 dengan negatif 1. Negatif setengah. Ya, itu untuk yang nomor 4. Kita masuk nomor yang terakhir ya. Jika diketahui P adalah sin negatif 810 derajat dan H adalah tangan 720 derajat. Tentukan hasil dari P dikali H dan P dibagi H. Kita harus mencari dulu nilai dari P dan nilai dari H. Ya. Kita cari nilai P. Sin negatif 810 derajat. Sin kalau ketemu negatif, negatifnya pindah ke depan. Nah, ini makanya pindah ke depan. Lalu diberi kurung menjadi sin 810 derajat. Kita cari yang di dalam kurung. 810 itu kan nilai besar sekali ya. Jadi kamu harus menguranginya dulu dengan 360. Sampai ketemu nilai yang di bawahnya 360. 810 kalau dikurangi 360 kan 450. Oh, masih di atasnya tuh. Kurangkan lagi. 450 kurangi 360. 90.
Ketemu nih 90 sudah di bawah 360. Makanya nilai P adalah negatif sin 90. Nilai P adalah negatif 1. Oh, berarti P di sini adalah negatif 1. Sekarang kita cari nilai Hi. Hi adalah tangan 720. Sama kayak yang di sini, 720. Berarti kita kurangkan dulu. 720 dikurangi 360. Nilainya 360. Boleh mau dikurangkan lagi? Boleh. 360 kurangi 360 sama dengan 0. Nah, ini lebih enak, 0. Jadi nilai tangan 720 sama saja dengan nilai tangan 0. Tangan 0 adalah 0. Kita masukkan ke soalnya. A adalah P dikali Hi. P Hi itu P kali Hi ya. P-nya adalah negatif 1, Hi-nya adalah 0. Jadi negatif 1 kali 0 adalah 0. Yang B, P dibagi Hi. Negatif 1 dibagi 0. Berapapun kalau dibagi 0, hasilnya pasti tidak terdefinisi. Dengan simbol seperti ini ya. Jadi negatif 1 bagi 0 atau P dibagi Hi adalah tidak terdefinisi. Itu ya. Itu untuk pembahasannya. Pembahasan dari 5 soal yang sudah kalian kerjakan. Ya. Jadi, sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Silahkan dipelajari lagi. Untuk yang pilihan ganda nanti akan saya lampirkan juga untuk pembahasannya. Gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi setelah PTS.